and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Gimana nih Mike? Game week 16 ya? Hancur. Lo masih mending ya? Ini Hancurnya nggak sehancur gue. kegocek son, Pak. Parah ya. Cuma Sama ini gara-gara kegocek Dubravka atau enggak lo? Hah? Kalau misalkan maksudnya gue jual Leno buat Dubravka, sejak satu Leno clean sheet, Dubravka hancur-hancuran. Jadi kemarin poinnya berapa? 48. Not as bad as 32 kan? Ya tetep aja panah merah, coy. Iya sih. Dan terlempar jauh, kacau banget gue terlemparnya. Dari Oh ya? 800k ke 1 million something lah. Tahu ah. Gak apa-apa. We go again. Off we go. Here we go again. Don't worry. Kayaknya. Off we go to the next season aja kali. Enggak lah. Bisa lah. Ya, kalau Gimana? dilihat di FPL by Spot Mini League nih, yang paling tinggi kemarin game week 16 tuh ada tim Macul Tegalan FBK 2. Tuh dia dapat 78 poin loh. Dia kaptennya salah, tapi ada Son juga. Sama differentialnya juga lumayan nih. Leno, Gross, sama Kunya. Lo dibantu Kunya kan? Lo ada Kunya kan kemarin beli? Kunya Matias siapa sih? Kunya. Oh iya, Wolf. Ya, ada. Diferensial gua, Pak. Lumayan tuh. Yes. Nah, kalau di updated peringkat 1 sampai 4-nya nih, peringkat 1 ada tim FC Kos yang total poinnya 993, cuma beda 1 poin sama peringkat 2-nya nih, Overthinker FC 992 poin. Di nomor 3 ada Whiplash dengan 989 poin dan beda 1 poin juga nih sama peringkat 4-nya. Tukang urut LFC 988 poin. Makin ketat nih, tapi makin jauh sama kita, Mike. Enggak, bisa. Tenang aja. Lo masih ambisius bisa ngejar nih. Bisa. Lu lihat deh top manager legend FPL. Mereka santai-santai aja gitu kalau misalkan itu ntar tiba-tiba mendekati terakhir nikung ke atas gitu loh. Gimana caranya nikung itu? Banyak berdoa kayaknya. Nah, bisa. Sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja nih yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow FPL Bias dan yang subscribe kita juga di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan sosial media lainnya. Oke, Mike, langsung aja nih bahas game week 17. Seperti biasa. Let's go. Yang essential dulu nih. Mulai dari defenders dulu kali ya. Siapa nih, Mike? Defender essentials itu menurut gue ada di pertama kayaknya Liverpool. Lawannya gampang kayaknya. Iya, setuju. Nih gue aja udah nggak pakai baju MU. Gue nggak ngomong apa-apa loh padahal. Nggak apa-apa, udah di acceptance kok gue. Acceptance. belum tahap move on ya? Griefnya udah tahap move on ya? bukan sadness or whatever, udah acceptance aja udah. Move on gak ada move on. Belum lah, kayak enggak lah, nggak sampai segitunya. Ya, Siapa anyway, kalau dari Liverpool siapa? Ya pasti kalau mau ngomong jujur ya TAA lah. Lu nggak lihat sejak ganti sponsor gila Pak poinnya. Nggak tahu ya mid apa enggak, tapi sejak ganti Predator kacau sih dari New Balance itu. Dia sepatunya belum dirilis, dia udah pakai langsung berubah ya. Gokil sih. I mean, tapi just okay. Is he essential? I think so. But is it worth the price? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya. 8, Pak. Well, if you gini, sesimpel gini. Kalau lu emang nggak ada yang immediate fix, I think bisa lah ditahan lah. Tapi kalau maksudnya lu ada immediate fix, bisa lah ditahan.
Tapi kalau lu nggak ada apa-apa dan lu punya budgetnya, ya he is gitu. Tapi kalau lu harus sampai minus untuk dapetin dia dan lu ngorbanin, maksudnya gini, kita kan udah mulai masuk periode-periode yang lumayan krusial nih ya. Ntar next week eh, ada 2 tim nggak main. Habis itu tiba-tiba kita punya Asia Cup, kita punya AFCON, nggak jelas kan. Jadi ini squad tuh kayaknya nggak bisa terlalu. Gue nggak ngeliat lu punya bench warmer 3 biji itu, gue nggak ngeliat sih going forward. Nggak Nah, mungkin sih. yeah, exactly. The way we play the game, I think with all the necessary assets kayak Haaland, Salah, Saka, habis itu Son misalkan, habis itu siapapun di belakangnya gitu. Kayaknya sulit kalau lu mau punya tim yang balance, masih punya satu cadangan gitu ya yang tiba-tiba bisa lu mainin. Terus lu mau punya TA, kayaknya sulit sih menurut gue. Gue masih belum lihat the way gitu. Tapi kalau lu mau nekat ya, your call. Because FPL it should be at your at your convenience, the most convenience way gitu. You play it how you want gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya tapi sebenarnya tadi kan lo udah bilang ada Asian Cup, ada AFCON, sama ada Haaland. Ya. Nah itu tuh 3 itu tuh sebenarnya menurut gue dengan Haaland cedera, terus of course AFCON kita tahu siapa yang pergi, Salah cabut, dan Asian Cup of course Son cabut. Itu 3 of the biggest of the most expensive assets di FPL kan. By that time Betul. kayaknya ya sebenarnya money won't be a problem. Nah, put it like this. Lu hilangin Salah, lu hilangin Haaland, lu hilangin Son, lu masukin TA. That's 4 transfer already. Iya, ya of course nggak at least. langsung immediate. Tapi kan ya bisa aja sebenarnya sih menurut gue ya. Tapi Ketika lagi Asia Cup sama AFCON, iya mungkin. Tapi ya we'll see lah. Belum tentu jadwal Liverpool bagus kan waktu itu kan. Ya bagi yang mungkin penasaran, AFCON sama Asian Cup itu mulai di Januari awal. Jadi di game week 21 itu udah otomatis yang ikut Asian Cup sama AFCON itu udah pasti cabut. See, for example Liverpool dari game week 21, Bournemouth oke lah. Terus Chelsea, Arsenal, Burnley, Brentford. Sulit juga Pak lawan-lawannya. Iya sih. Dan jangan salah maksudnya, iya oke, Salah nggak ada. Terus siapa yang bisa nyerang yang gantiin? I don't see. Kayak ya Luis Diaz, Jota, you will never know. Oke, anyway. Oke, lo TA lah ya. Gue ya, TA. Ya, TA atau Tsimikas? Iya, setuju. Gue Tsimikas sih. MU akan main tanpa Fernandes karena dia akumulasi kartu kuning, akan di-ban. Kayaknya emang sengaja juga sih, dia tahu kayak, nextnya gue lawan Liverpool di Anfield, gue males. Jadi kayak nggak usah lah, gue dapet kartu kuning aja, di-ban. Jadi fix akan tanpa Fernandes. Gue aja nggak tahu nih as an MU fans yang akan gantiin Fernandes tuh di posisinya nanti tuh siapa, gue nggak tahu. Hannibal. Iya, most likely Hannibal. Tapi come on lah, dari Fernandes ke Hannibal. Donny van den Beek coy. Ya kali nggak pernah main, udah lah ya. Tapi kan lo inget gak waktu di Ajax kan under Ten Hag dia main di posisinya Fernandes nomor 10. Siapa tahu? Gue cuma berusaha nyemangatin lu doang sih sebenarnya. Nggak ngaruh sih. Jadi save your effort kayaknya. Iya, oke. Sia-sia. Ya jadi ya most likely Liverpool akan dapat clean sheet lagi minggu ini, especially di Anfield. Ya kalau Liverpool ya paling ya triple up on Liverpool paling nggak sih? Kalau perlu. Ya siapa? Nunesnya juga nggak konsisten Pak. Tapi dengan lawan MU pasti Nunes. Ya lu lihat lah Nunes. Ya Szoboszlai ya, I do agree. Bisa aja sih. Ya or anyway. Diaz paling. Anyway. Lo essentialnya ini doang nih, Liverpool. Tsimikas. Defenders. Ya. Oke. Kalau midfield siapa nih Mike? Udah pasti lah ya.
nggak usah ditanya. Hah? Yes, iyalah ya, itu udah pasti kapten ya sih. Iya. Ya, Tapi aside ya, kita nggak usah ngomongin obvious. I think the one of the essential is Chelsea aset juga ya. Di situ ada Palmer, ada Sterling bisa mainin juga. Itu kan dua tumpuan serangannya Chelsea kalau gue lihat. Atau kalau ada yang berani gila dikit ya, tapi itu masih attacker sih. Jackson. Tapi menurut gue kita nggak usah ngomongin obvious. Salah is quite obvious. Uh, yeah, I will say one of the Chelsea midfielder is quite essential. Lawannya Sheffield, why not? Ya nggak sih? tapi kayak kalau menurut gue ya, gue tambahin aja sih, paling yang benar-benar essential di Chelsea squad sekarang sih cuma Palmer ya, menurut gue ya. Ya Ya ya, nggak sih? I do agree. Karena Ya tapi Palmer suka di bensin coy. Kampret Pochettino itu. ya, tapi cuma minggu lalu doang gak sih kayak. Ya, Tapi dia we'll masih see main lah. kan yang pas, dan masih Ya. ya konsisten. Yang paling konsisten sih sekarang so far ya Palmer ya. Ya. And don't forget our kimchi hero, Son. Lawannya Nottingham Forest, Pak. I think those Palmer, Salah, and Son is a no-brainer lah for this Iya, week. ya, setuju. Ya, kalau gue cuma nambahin setuju doang sih sama Salah. Of course, kayak need I say more, ya nggak sih? Ya ya. Akan And datang. also sorry, ini juga Foden ya mungkin bisa ya, lawannya Crystal Oh, Palace dan itu they play at home gitu. ya, ya. Karena Doku setahu gue cedera ya nggak sih? Doku masih cedera. Ya, Alvarez pasti di depan gantiin Haaland yang katanya lagi cedera itu. So Ya I itu think ntar, Foden is gonna be essential. ya setuju. Dan Foden juga hitungannya akan jadi differential nggak sih? Ya, I think so. Ya kan, karena dia itu sekarang tuh kalau nggak salah cuma 11,5. Ya nggak terlalu differential, apa lumayan lah. 11,5. Ya, oke. Kalau forwards siapa nih, Mike? Forwards ya. Nah, menurut gua ini bisa jadi diferensial juga, tapi giving his recent performance, I think Solanke ya. Enggak sih? Iya. Sisanya siapa, Pak? Nggak ada Haaland. Alvarez ya, Alvarez. Gue udah juga punya Alvarez lagi, cuy. Udah jual kan lo? Iya, coy. Mana ada yang ngira sih si Robert cedera, coy. Iya. Ya paling gue nambahin aja sih. Gue setuju sama pick lo juga, Solanke, essential forward minggu ini. Menurut gue dia tuh a great buy sih this game week, karena emang he is as consistent as it gets during a time dimana kita sekarang losing players to injury, to rotation, whatever, each game week, ya kan? Solanke ini yang salah satu pemain paling konsisten minute wise juga. Dia kayaknya main hampir 90 menit mulu tiap game week, dan kalau diganti juga paling menit 80-an something, ya kan? Jadi pasti udah dapat 2 poin, ditambah consistently in goals sekarang dia mainnya. Dia juga fixtures-nya also make him a great buy, karena dia tuh kalau nggak salah for the next 6 game weeks itu tuh fixtures-nya tuh 4th easiest for attackers. Dan kalau dilihat dari I beg to differ. I beg to differ. Apa tuh? Karena lu bilang Bournemouth itu six upcoming fixtures is the easiest, right? I do agree with the next two. Fourth, Luton and Nottingham. Tapi game week 19 mereka dapat Fulham. Ini yang nanti kita harus bahas nih. Habis itu mereka dapat Tottenham sama Liverpool ya. Good luck. Ya itu susah sih. Ya tapi Tottenham bisa lah. Tottenham belakangnya parah, Pak. Ya karena mereka mainnya highline banget kan. Jadi ya kalau kita lihat Spurs main juga, mereka main for goals, bukan buat clean sheets. Ya, bukan buat defense ya. Dan ditambah lagi nih buat Solanke, datanya dia nih, underlying datanya, since game week 11 dia tuh he stop for shots, terus shots inside the box,
second for big chances, XG sama XGI amongst all players di game di FPL. Jadi emang underlying statsnya emang nge-support dia banget sih buat jadi essential minggu ini dan well minggu-minggu ke depan ya. Ya. Yes. Oke, next kita bahas differentials ya. Siapa nih Mike? Differentials yang menurut lo menarik perhatian? Differential yang menurut gue menarik perhatian. Ya tadi kita udah sebut satu ya, nggak tahu deh. I don't think Solanke bakal jadi differential karena semua orang sekarang juga lagi ngeliatin Solanke. Cuman dari minggu lalu kan gue bilang nih Solanke nih kayaknya lumayan menarik nih. Tiba-tiba beneran pecah. At this point sih sekarang by the time of this recording dia 10,5%. Ya lumayan lah. Okay. Masih lumayan, tapi kayaknya akan tetap naik sampai deadline. I think I have like tiga lah at least. 3 diferensial yang gue lagi pikirin banget dan lagi going into my radar ya. Terus upcoming featuresnya juga menjanjikan gitu. Satu, Raul Jimenez Fulham. Itu gila pak. Lihat deh, lumayan konsisten gitu loh. Ya, at least 2 game terakhir ya. Lagi on fire gitu. Terus kalau kita lihat juga Fulham 2 game ke depan juga beberapa game ke depan dia game week ini dapat Newcastle, tapi kita tahu sama-sama tahu Newcastle lagi bolong banget ya sih. Newcastle udah habis gasnya. Udah kecapean juga nggak main. Kayaknya ya nggak gampang lah untuk lu main di semua kompetisi sekaligus. Buktinya mereka juga out dari Champions League kan. Terus nih Fulham tuh dapat game week 17 dapat Newcastle. Not to mention Fulham kemarin ini lawan dapat bisa 5-0 lawan West Ham, yang West Ham juga lumayan gitu loh. Bukan semenjana kayak MU gitu. Yang bisa lu bantai aja gitu kan. Ini 5-0 Pak, nggak bales. Terus setelah Newcastle dia punya Burnley, Bournemouth. So I think it's a tempting fixtures gitu yang short. For short term ya gitu loh. Yeah. Jadi I think Raul Jimenez gitu sembari kalau misalkan lu udah punya Alvarez, lu udah punya Watkins, dan lu gak mau punya Darwin. I think aside from Solanke, Raul Jimenez can be a good differentials. Karena everyone is looking at Solanke sekarang kan. Yeah, no a good third option attacker ya. Exactly. Kalau lu mau kayak catch up the ranks, so I think Raul Jimenez can be an option. Second one, also from Fulham, itu Harry Wilson coy. Hear me out. Mungkin Andreas 2 game terakhir poinnya lebih banyak, tapi ngomongin konsistensi, dia 5 game terakhir, is it 5 game terakhir? I think dia cukup pretty consistent deh si Harry Wilson. Let me see ya, Harry Wilson. Ya 4 game terakhir, assist, 4 poin, 7 poin, 4 poin, 9 poin. That's for playing for someone like something like Fulham is quite consistent gitu loh. Yeah. It's like, dan harganya 5,3, lu bisa kayak pick and forget gitu. I mean, sekarang semua orang pasti kayaknya dengan yang tadi lu sebut, salah nanti gimana nih. It can be a good short term option, atau yang lu bisa langsung explore dapetin TAA gitu kan. Lu mainin 4-3-3, lu mainin 3-4-3, Harry Wilson bisa for a short term aja gitu loh. Menurut gue ya. Yeah. Oke. Lagi? Satu lagi gue lupa apa tadi, siapa ya? Sterling. Nggak. Sterling tadi kan udah disebut, tapi ya gitu-gitu aja. Okay. Lu siapa? Kalau gue kayaknya ya, gue milih Pau Torres minggu ini. Only 6.1% own. Setelah back-to-back clean sheet nih ya, lawan City dan Arsenal. Ingat kan Mike, minggu lalu kalah setelah lo ngata-ngatain MU. Iya. Tapi nggak ngenes MU kan dibantai. Ya pokoknya Pau Torres, Aston Villa, ini kita harus mikir lagi sih, Aston Villa defenders tuh harus back on our radar. I know kita punya bad experience with Cash, tapi fixtures wise nih Aston Villa bound to keeping clean sheet sih. Karena minggu ini lawan Brentford away. Terus abis itu Sheffield at home,
MU, dan Burnley sampai game week 20. Aston Villa tuh also has I think 4th best defensive schedule over the next 6 game weeks. Pau Torres tuh seems likely like the best option menurut gue given his minutes. Terus dia juga bisa kasih attacking threats. So far tuh dia udah dapat 2 gol nih dengan XG-nya 0,1 per 90. Ya menurut gue sih dengan good fixtures, nailed minutes sama attacking threats lumayan no-brainer sih buat ngambil Pau Torres. Itu satu. Ya, tapi maksudnya itu kayak ketolong dengan perhatiin Aston Villa ganti gaya main, Pak. Iya, ya makanya dengan Lebih counter attack gitu loh. iya. Counter attack-nya beda aja. Dulu kan emang dari dulu emang counter attack gitu kan. Cuman nggak tahu counter attack-nya beda aja sih. Gue ngeliat sekarang. Berasa ya pas lawan Arsenal. Lo, ini nanti podcastnya ganti nih dari ngomongin FPL jadi ngomongin kontroversi Arsenal lawan Aston Villa, Pak. Ya udah next aja lah ya. Sama paling gue nambahin satu lagi kali ya, defendernya Bournemouth nih for a short term punt, Senesi only 2.2% owned. Bournemouth dapat clean sheet kan kemarin lawan MU at Old Trafford. Senesi juga scored one of the goals, jadi dia dapat 15 poin kemarin. Terus minggu lalunya dia juga ngegolin lagi dan dapat 14 poin pas lawan Palace. Jadi ya overall Senesi tuh udah ngasih 3 attacking returns sih so far this season with 2 goals and 1 assist. Dan kayak tadi kita bilang fixtures-nya Bournemouth very very nice sih for the next at least 3 game weeks lah gitu. Oke. Next. Gue mau nanya nih. Kita nggak mention about Chelsea defender. Gue lebih preferred daripada ngomongin Chelsea defenders, mendingan ngomongin Spurs defenders, ya nggak sih? Ya, oke. Ya. Tapi fixtures-nya nggak sebagus. Ya, oke lah, sama lah. Kan, ya bagus sih. I do agree. Nottingham, Everton, gampang-gampang. Brighton mungkin agak sulit. Bournemouth, MU. 4 dari 5 game gampang sih. Ya, tapi itu obvious banget. Pedro Porro is the key. Pedro Porro is kunci. Kalau nggak punya Udogi, anjing kemarin yang game mana lo liat gak sih? Udogi di belakang Son coy. Second striker coy. Yap. Itu dia makanya. Menurut gue sih yang bisa jadi malah essential juga sih sebenarnya minggu ini one of the Spurs defenders. Ya pasti of course nomor 1 Pedro Porro dan kedua Udogi. Mereka akan lawan siapa minggu ini tuh? Nottingham. Iya, mereka akan lawan Nottingham Forest yang kita tahu lagi melempem banget defense-nya. Dan dengan Maddison yang nggak main sekarang berarti si Postecoglou nge-force si 2 orang ini nih, si Pedro Porro sama Udogi buat lebih maju dan lebih ke tengah. Dan kelihatan kan kemarin Udogi ngegolin 1. Benar-benar udah kayak position striker. Ya, Madison nggak ada, yang satu depan banget, yang satu ngambil set piece terus si Pedro Porro. Iya, Pedro Porro asisnya kalau lu punya kemarin gokil sih. Kalau lu punya satu transfer yang lu bisa lakukan ya, TAA atau Pedro Porro? Money no problem apa? Money no problem. Let's say lu sell Haaland, lu bisa beli semua orang nih. Iya kan? Lu sell Haaland, lu bisa dapetin semuanya coy. Iya. Yeah. I would go for nggak tahu ya. Gut feeling gue masih Spurs defenders sih, masih Pedro Porro instead of TAA. Ya karena fixtures wise emang Liverpool kan MU, Arsenal, Burnley, Newcastle gitu kan. Tapi Spurs emang kacau banget sih, Nottingham, Everton, Brighton, Bournemouth, ya kan? Iya. Kalau lu tanya gue belum bisa milih sih. Gue sempat mikir kayak mau TAA, tapi Pedro Porro juga menjanjikan, tapi nggak mungkin banget kan. The only way gue dapetin mereka hanyalah Haaland, berarti itu udah kepake 1, terus TAA atau Solan atau Porro, berarti minus 4. Kalau dapetin dua-duanya minus 8. I don't think it's wise. Ya, setuju sih.
Ya, kalau nih gue tambahin lagi ya datanya Pedro Porro nih. Dibandingin sama semua defenders di FPL, Pedro Porro tuh rank number 1 for shots, second for expected I know. assists, second for assists, second for goal involvement, second for BPS, third for XGI. Itu kelihatan lah ya, semua tuh attacking threats doang dari a defender. I mean, come on. Ya itu Dia ketolong udah sejak Madison cedera itu ketolong banget ya. iya, banget sih. 4 assist in last 5 games. Dan dia kalau nggak salah so far I think masih belum nyampe 20% own. Jadi lumayan lah differential. Bisa kehitung gitu. Terus siapa lagi nih Mike ngomong-ngomong watchlist? Kayak tadi udah hampir semua gue sebut ya. Udah semua ya. Ada lagi gak sih? Hampirnya kayak udah semua sih. Buat gue. Ya Lu udah. ada lagi? Enggak sih. Richarlison gimana? Tadi lu sebut Richarlison tuh. Gimana nih? Maksudnya Enggak lah. MU kan Spurs pemainnya abis nih ya, tinggal depannya gampang banget ya sih. Johnson, Son, Kulu, Richarlison. Nggak akan ada lebih dari 4 itu lah ya yang bisa Iya. dimainin. Anjing kemarin Dan mereka apa mainin Brian Gill coy. dia udah ya Brian Gill udah main beberapa kali sih as a sub. Ya sampai nggak ada orang itu. Dan mungkin Richarlison kalau kan kemarin udah golin nih first Spurs goal kan, langsung 2 malah lawan Newcastle. Kalau he has his form back dan by the time Son cabut ke Asian Cup, mungkin kita bisa ngeliat Richarlison as a sideway move. Ya, agree. Gitu. Jadi ya mungkin Richarlison juga sih bisa masuk dalam watchlist. Tapi satu lagi pasti, gue lupa, gue langsung inget sekarang siapa. Gabjes. Ya. Kalau gue sih udah punya. Iya, ya makanya. Tapi jadinya bingung kan Pak, lu Gabjes di depannya siapa gitu loh. Dengan gak adanya Haaland pasti Alvarez jadi primadona lagi. Watkins sudah pasti. Terus tadi kita udah ngomongin nih, ada Solanke, ada Raul Jimenez, ada Cunha, terus ada Gabjes 6-4-3. What the hell? Ya itu cap-cip supaya lah. Ya, anyway kita langsung aja nih ke segmen terakhir. Hold or sell. Ini kita harus bahas sih the elephant in the room, the biggest player, the most expensive player in the game, Erling Haaland. Dia udah nggak main minggu lalu dan midweek juga Champions League kemarin dia juga nggak ikut, dan Pep being Pep again, dia bilang katanya masih nggak tahu dia akan fit di game week 17 atau enggak. Dia katanya udah ngomong sama Haaland, katanya he felt no pain whatever, tapi again kita nggak bisa trust what he said, what Pep said. Jadi gimana nih Mike sebagai ya of course lu mau tahu the other bull gak sih yang bikin FPL community itu gila-gilaan mikirnya sekarang? Hah? Katanya bokapnya Haaland sendiri udah sell dia di FPL. Nggak cuma bokapnya doang, bokapnya, tantenya, ya pokoknya emang tantenya main FPL? Ada, sumpah gue udah lihat. Pokoknya semuanya yang close relative-nya tuh Haaland dia bilang udah ngejual Haaland, dan dia dapat mereka itu menjual Haaland dari minggu lalu. So insider information tuh, insider trading tuh harusnya nggak boleh tuh, ilegal. Ya gimana? Seharusnya the relative of FPL of APL player nggak boleh main FPL ya. Iya kan? Ya menurut gue nih ya, kalau what to do with Haaland ada 3 option nih Mike. 1, keep Haaland. 2, sell Haaland, keep the money dan tunggu sampai fit dan possibly buy him back di game week 19 atau 20 pas lawan Sheffield at home. Atau 3, sell Haaland and spread the funds and maybe buy him back kapanpun ada duitnya. Lo yang mana nih? Kalau gue wait until Friday at the very latest sih. Kayak cari-cari berita segala macem. Kalau misalkan declare gak fit, jual. Balikinnya nanti game week 22 atau 21 waktu Salah pergi ke AFCON. Jadi Salah kita jual, beli Haaland.
gitu lah. So that's how I manage the cash flow gitu lah, perputaran uang. That's the plan. Oke, say Tapi kalau misalkan dia declare fit, no brainer. Mainin minggu depan, ya keep, and then minggu depan bench. Terus minggu depan lagi mainin lagi. Waktu salah gone, baru spread the money. Dan kalau nih misal, let's say sekarang skenario-nya dia fit dan dia kemungkinan akan main di 17 lawan Palace. Captain-nya siapa, Mike? Salah. Captain-nya salah. Haaland. Kaptennya salah, definitely salah. Oke. Emang lu gak kaptennya bakal Haaland? Gak mungkin lah lawannya MU, Pak. Salah. Ya, as an MU fans boleh lah ada hope sedikit. Man. Ini mainnya di Anfield. Udah gitu lawannya MU lagi babak belur. Salah, kapten is no brainer, man. Lu lupa 7-0. Iya, enggak akan lupa. Ya kemungkinan dengan Maguire dan Shaw cedera juga ya, bisalah double digit 10-0. Anjir, lu bahkan sekarang relanya on Maguire, Pak. Nggak ada lagi, woy. Udahlah. Udah nggak usah bahas MU. Kita masih bahas Haaland. Yeah. FPL. Oke, berarti lo decide buat, kita harus benar-benar decide buat nunggu press con-nya Pep dulu ya. Last minute lah. Selain press con Pep, all the league news and whatsoever itu harus dilihat banget sih. Itu skenario kalau dia fit, keep. Kalau dia udah fix out, dijual, lo akan beli siapa? Nah, itu sulit. Tadi kan kita udah sebut semuanya, Pak. Iya, makanya. Gila, Raul Jimenez, Gabjes lah, Alvarez lah. Oke. Ya, lihatlah. I'll make the question simpler. Solanke atau Watkins? Gue udah punya Watkins, jadi jawabannya Solanke. Iya buat gue. Ini gue tanya buat gue. Dan kan ada beberapa juga yang decided waktu itu buat jual Watkins. Solanke atau Watkins? Sulit sih, Pak. Solanke atau Watkins. Oke. Next, Anthony Gordon, Mike. Lo beli aset, nextnya pasti di flag deh, sumpah. Selalu gitu, gila. Enggak. Gordon gue udah punya agak lama. Terus, jadi gimana nih? Hold or sell? Hold. Masih hold ya? Kayaknya. Karena gue 4 midfielder lainnya it's totally fine gitu loh. Kan lu tanya gue ya, kalau gue hold. Karena gue punya Saka, Bowen, Palmer salah. Oke. Jadi nggak immediate. Jadi nggak urgent fix gitu. Oke, next maybe the last one. Darwin Nunez. Hold or sell? It really depends ya. Harus lihat malam ini dia mainnya loncat. Dia bench apa main? Kalau dia bench, hold. Kalau dia dimainin, sell. Oke. Karena ada pick. Karena ada pick Solanke. Kalau misalkan dia di bench, gue mending pilih Solanke gitu. Tapi Darwin akan lawan MU. Tetap aja lah. The only time yang most likely Darwin akan ngasih poin tuh akan di Anfield. Tapi mainnya kalau dari iya, cuman kalau misalkan sekarang gini, ya kan? Misalkan dia ntar malam main nih, ya kan? Dia bench, dia baru masuk 6 menit 60, di mana skornya udah 7-0. Orang juga udah ngeliat main kan. Tinggal dia ada 3 gol, nggak mungkin dia dapat sesuatu lah. Atau mungkin dapat, tapi dibandingkan Solanke yang minitnya lebih banyak, ya kan? Oke. Setuju. Ya udah, kalau gitu seperti biasa nih, kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Kalau gue so far belum bikin transfer karena gue mau nunggu deadline kayaknya untuk transfer. Seperti yang kita tadi ngomongin. Tapi most likely gue akan jual Haaland. Kalau emang confirm buat out, gue akan jual Haaland dan gue akan beli Solanke. Jadi nanti formation gue akan 3-4-3
Jadi gue ada Flecken di kiper, terus backnya gue ada Colwill, Tsimikas, dan Gabriel. Terus 4 tengah gue sekarang masih ada Saka, Palmer, Gordon masih gue mainin instead of Mitoma gue yang gue bench karena Mitoma akan lawan Arsenal, dan dan Salah captain juga. Terus 3 depannya Darwin, Jesus, dan nanti Solanke. Gitu sih. Nice. Kalau lu gimana, Mike? Gue sama sih, gue pastinya 3 defender karena kipernya masih belum tahu. Kipernya antara mau sekarang sih Dubravka ya, tapi bisa jadi ntar Areola. Tapi Areola flag by the way. Iya. So either way mungkin Dubravka yang main. 3 di belakang sekarang punya Zinchenko sama Tsimikas. The other one is Cash, right? Hear me out. Ini formasinya. Di tengahnya 4, Saka, Bowen, Palmer, Salah. Depannya Watkins, Cunha, sama Haaland. Gue bener-bener bakal last minute banget sih. Kalau misalkan beneran Haaland nggak main, the plan adalah Haaland ke Solanke. Habis itu mungkin gue minus. Karena gue mau upgrade kalau nggak Cash Kabore ke TAA. Wow. Lo akan ngambil minus, lo udah 2 minggu berturut-turut, 2 game week berturut-turut lo minus mulu lo. Dan mau minus lagi. Well, kalau dihitung-hitung, I think it will be worth it sih. Soalnya sekarang gini, Cash udah nggak dipercaya main, ya kan? Back gue tuh Zinchenko, Cash, Tsimikas, Trippier, dan Kabore. So, gimana? Iya kan? Kalau nggak TAA mungkin safe picknya adalah Pedro Porro atau Udogi sih. Ya dari antara 3 itulah. Jadi ini benar-benar bakal around Haaland banget. Ya, setuju. Ya wes, oke. Ya sembari kita nunggu press con-nya semua managers dan all the news, I think that's our time for today. Thank you semua yang udah nonton atau dengerin kita bacot-bacotan sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 17 itu ada di hari Sabtu 16 Desember jam 1.30 subuh WIB. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya, tanggal 15 besok. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads. Make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja nih yang essential di game week 18. Dan 18 nih penting banget nih, karena 18, 19, 20 cuma 1 minggu doang tuh. Karena itu akan kita bahas semua, dan kita tambahin bonus deh. Kita akan bahas budget defender, midfielder, dan forwards nih buat minggu depan. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua. And we'll see you next time. Good luck, guys. Bye.